Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Perkenalkan, nama Ibu Evi Wulandari, mengajar matematika peminatan. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas materi prasyarat persamaan trigonometri pada mata pelajaran matematika peminatan kelas 11. Sebelum kalian memasuki materi persamaan trigonometri, maka kalian harus memahami dulu materi prasyarat berikut ini. Simak dan saksikan penjelasannya berikut ini. Oke, untuk yang pertama kita ingat kembali bahwa dalam satu putaran penuh 360 derajat itu terbagi menjadi 4 kuadran, di mana dari 0 derajat sampai dengan 90 derajat itu kuadran 1, kemudian dari 90 derajat sama dengan 180 derajat itu kuadran 2, dan dari 180 derajat sampai dengan 270 derajat itu kuadran 3, dan dari 270 derajat sampai dengan 360 derajat itu kuadran keempat. Jadi di sini 0 derajat itu sama dengan 360 derajat ya. Kemudian di kuadran 1 itu semua perbandingan trigonometrinya bernilai positif. Kemudian yang di kuadran kedua yang positif hanyalah yang sin, di kuadran ketiga yang positif hanyalah tangen, dan di kuadran keempat yang positif hanyalah yang cos. Untuk memudahkan penghafalannya, kita menggunakan kalimat semua sindikat tangannya kosong. Jadi kuadran 1 itu semuanya, kuadran 2 itu sin, kuadran 3 itu tangan, dan kuadran keempat itu cos. Nah, selanjutnya kita akan menentukan nilai perbandingan trigonometri di kuadran 1. Di sini ada tabel untuk yang kolom vertikal ini adalah sudut istimewanya, yaitu 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, dan 60 derajat serta 90 derajat. Kemudian di kolom horizontalnya adalah nilai sin, cos, dan tangannya. Kita akan menentukan nilai sin terlebih dahulu. Kita ingat kembali nih, grafik fungsi sin dari 0 derajat sampai dengan 90 derajat itu grafiknya selalu naik. Dimulai dari sin 0 derajat itu nilainya 0, kemudian sin 30 derajat itu setengah, sin 45 derajat itu setengah akar 2, sin 60 derajat itu setengah akar 3, dan sin 90 derajat itu 1. Nah, selanjutnya kita akan menentukan nilai cosnya. Kita ingat kembali nih, grafik fungsi cos dari 0 derajat sampai dengan 90 derajat itu nilainya selalu turun. Jadi kebaliknya turun untuk 0 derajat sampai 90 derajat. Jadi cos 0 derajat itu sama dengan 1, cos 30 derajat itu 1/3, 45 derajat itu setengah akar 2, 60 derajat itu sama dengan setengah, dan cos 90 derajat itu sama dengan 0. Ya, bisa dipahami ya. Selanjutnya, setelah mengetahui sin dan cos, kita akan menentukan nilai tangan, di mana nilai tangan X itu dirumuskan sebagai sin X per cos X. Jadi kalau kita sudah tahu nilai sin dan cos, kita bisa tentukan nilai tangannya. Kita mulai dahulu dari tangan 0 derajat. Nah, tangan 0 derajat ini kita peroleh dari sin 0 derajat, yaitu 0 per cos 0 derajat itu 1. 0 dibagi 1 itu sama dengan 0. Jadi tangan 0 derajat itu nilainya 0. Kemudian kita tentukan tangan 30 derajat. Berarti nilainya akan sama dengan sin 30 derajat itu setengah per cos 30 derajat itu setengah akar 3. Setengah dibagi setengah akar 3 itu sama dengan hasilnya 1 per akar 3. Kita bisa rasionalkan, jadi kita kalikan dengan akar 3 per akar 3, maka hasilnya 1 per 3 akar 3. Jadi tangan 30 derajat itu nilainya 1/3 akar 3. Selanjutnya tangan 45 derajat itu sin 45 derajat itu setengah akar 2. Per cos 45 derajat itu setengah akar 2, maka setengah akar 2 dibagi setengah akar 2 hasilnya adalah 1. Jadi tangan 45 derajat itu adalah 1.
Kemudian tangen 60 derajat. Sin 60 derajat itu setengah akar 3 per cos 60 derajat itu setengah. Setengah akar 3 dibagi setengah itu hasilnya sama dengan akar 3. Jadi tangen 60 derajat itu akar 3. Kemudian tangen 90 derajat sama dengan sin 90 derajat itu sama dengan 1 per cos 90 derajat itu 0. Nah, semua bilangan jika dibagi dengan 0 maka hasilnya tidak terdefinisi. Jadi tangen 90 derajat itu tidak terdefinisi. Ini untuk perbandingan trigonometri di kuadran 1. Gimana nih kalau nilai perbandingan trigonometri di kuadran 2, 3, dan 4? Nah, untuk nilai perbandingan trigonometri selain di kuadran 1, kita bisa menggunakan perbandingan trigonometri sudut-sudut berelasi. Nah, kita bisa menggunakan tabel yang pertama. Di sini kita bisa menggunakan relasi untuk sudut patokannya itu 180 derajat negatif theta dan 360 derajat untuk kolom yang di sebelah kiri. Ini adalah nilai sin cos tangen aslinya. Kemudian kolom tengah ini tanda sesuai kuadran dari sudut A, jadi dia sudutnya berada di kuadran keberapa. Kemudian apakah nilainya positif atau negatif. Kemudian di kolom ketiga, kalau kolom pertamanya sin, di kolom ketiganya itu tetap sin. Kalau kolom pertamanya cos, kolom ketiganya ini tetap cos. Kemudian kalau kolom pertamanya yaitu tangen, dia tetap tangen. Jadi nilainya tidak berubah. Sin tetap sin, cos tetap cos, dan tangen tetap tangen, dan sebagainya. Kita langsung saja ke contoh. Bukan nilai cos 105 derajat, di mana 150 derajat ini berada di kuadran kedua. Di kuadran kedua yang positif hanyalah yang sin, sehingga yang cos ini nilainya negatif. Negatif, kemudian yang semula cos tetap cos, kita tuliskan cos. Kemudian 150 derajat ini paling dekat kita relasikan dengan yang 180 derajat. Jadi 150 derajat ini diperoleh dari 180 derajat dikurangi 30 derajat. Jadi tetanya itu 30 derajat. Jadi sama dengan negatif cos 30 derajat. Negatif cos 30 derajat sama dengan negatif setengah akar 3. Jadi cos 150 derajat itu hasilnya adalah negatif setengah akar 3. Kemudian contoh selanjutnya tangen 240 derajat. 240 derajat ini berada di kuadran ketiga, di mana kuadran ketiga ini yang positif yang tangen. Jadi tanda sesuai tanda kuadratnya itu adalah positif. Jadi yang tadinya tangen tetap tangen. Kemudian 240 derajat ini kita relasikan dengan yang paling dekat, yaitu dengan 360 derajat diperoleh dari 180 derajat ditambah 60 derajat. Jadi tetanya itu adalah 60 derajat. Jadi sama dengan tangen 60 derajat. Nilainya sama dengan akar 3. Selanjutnya contoh yang selanjutnya sin 315 derajat. 315 derajat ini berada di kuadran keempat, di mana kuadran keempat yang positif hanyalah yang cos, sehingga sin di kuadran keempat itu nilainya negatif, sama dengan negatif sin. 315 ini yang paling dekat relasinya adalah yang 360 derajat. Jadi 315 derajat itu sama dengan 360 derajat dikurangi 45 derajat. Nah, jadi tetanya itu 45 derajat, menjadi negatif sin 45 derajat sama dengan negatif setengah akar 2. Bagaimana untuk yang sudut negatif? Untuk sudut yang negatif di sini ada negatif theta. Kita ilustrasikan dulu koordinat kartesius seperti ini. Di sini ada titik P, X, Y di mana panjang OP-nya itu. Kemudian sudut
POX-nya itu besarnya theta. Nah, theta di sini arahnya berlawanan jarum jam. Nah, jika kita cerminkan titik P X, Y terhadap sumbu X, kita akan memperoleh titik P aksen dengan koordinat berubah menjadi X, negatif Y. Kemudian panjang OP aksennya itu sama, yaitu R. Kemudian tetanya yang semula arahnya berlawanan arah jarum jam, setelah dicerminkan terhadap sumbu X, dia menjadi searah jarum jam. Nah, karena searah jarum jam berarti dia menjadi negatif theta. Nah, dari sini kita bisa simpulkan bahwa negatif theta itu berada di kuadran keempat, berada di kuadran 270 derajat sampai 360 derajat. Contohnya, misalkan kita disuruh menentukan nilai cos negatif 60 derajat. Negatif 60 derajat berada di kuadran keempat, berarti nilai cosnya positif. Kemudian, jika negatif tetanya itu negatif 60 derajat, berarti tetanya adalah 60 derajat. Cos 60 derajat nilainya adalah setengah. Jadi, cos negatif 60 derajat sama dengan setengah. Itu hasilnya. Selanjutnya, di sini kita bahas untuk tabel yang pertama. Di sini ada tabel yang kedua. Kita bisa menggunakan tabel yang pertama atau tabel yang kedua, terserah mau menggunakan yang mana, baik yang pertama ataupun yang kedua, hasilnya akan sama. Apa sih bedanya dengan tabel yang pertama tadi? Jika tabel yang pertama tadi itu patokannya 180 derajat negatif theta dan 360 derajat. Nah, di tabel kedua ini patokannya menggunakan 90 derajat dan 270 derajat. Kemudian untuk tabel yang pertama tadi, kolom pertama dan kolom ketiganya itu nilainya tetap, jadi yang semula sin tetap sin. Kalau yang di sini berbeda, jadi yang semula sin itu kemudian berubah menjadi cos, yang semula cos berubah menjadi sin, yang semula tangan berubah menjadi kotangan, yang semula kotangan berubah menjadi tangan, yang semula sekan itu berubah menjadi kosekan, dan kosekan berubah menjadi sekan. Kemudian untuk tanda ini sama ya. Kita masuk ke contohnya. Di sini ada cos 150 derajat. Nah, sama ya soalnya dengan yang tadi. Ini ada di kuadran kedua. Nilainya itu negatif. Kemudian jika kita pakai patokan yang ini, maka cosnya berubah menjadi sin. Kemudian 150 derajat ini menggunakan tabel kedua ini kita bisa relasikan dengan 90 derajat. Jadi 90 derajat itu plus 60 derajat. Itu kan menghasilkan 160 ya. Nah, ini akan sama dengan negatif sin 60 derajat, itu hasilnya sama dengan negatif 1/2 akar 3. Silahkan dicek dengan contoh yang pertama tadi. Kemudian tangan 240 derajat, itu ada di kuadran ketiga, di mana kuadran ketiga itu nilai tangannya itu positif. Kemudian tandanya itu positif, yang semulanya tangan berubah menjadi kotangan. Kemudian 240 derajat itu yang paling dekat itu kita relasikan dengan 270 derajat. Jadi 240 derajat ini bisa kita plus 70 derajat dikurangi 30 derajat. Jadi tetanya itu adalah 30 derajat. Jadi ini akan sama dengan kotangan 30 derajat, hasilnya akan sama dengan akar 3. Selanjutnya untuk sin 315 derajat. Nah, di sini berada di kuadran keempat. Jadi nilai sinnya itu negatif. Kemudian
Jika menggunakan tabel yang kedua ini, jika yang semula sin dia berubah menjadi cos, kemudian 315 ini relasi yang paling dekat itu dengan 270 derajat. Jadi 315 derajat ini bisa kita peroleh dari 270 derajat ditambah 45 derajat. Jadi tetanya itu 45 derajat. Sehingga di sini akan sama dengan negatif cos 45 derajat. Sama dengan negatif setengah akar 2. Demikian penjelasan materi yang bisa Ibu sampaikan. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.